Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafal Faros dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools tentang cyber security yang saya gunakan. Oke, tools pertama yaitu oke, tools pertama yaitu ada ZenMap. Nah, ZenMap ini adalah antarmuka grafis atau GUI dari Nmap atau Network Mapper, yaitu tools open source yang digunakan untuk memindai jaringan dan melakukan audit keamanan. Nah, ZenMap ini dirancang agar lebih mudah digunakan oleh pengguna yang kurang familiar dengan command line, tetapi tetap sangat kuat untuk pengguna tingkat lanjut. Nah, fungsi utama ZenMap tadi adalah yang pertama ada pemindaian jaringan, yaitu melakukan pemindaian terhadap IP atau domain untuk mengetahui perangkat apa saja yang terhubung, kemudian port apa saja yang terbuka, lalu layanan yang berjalan di port tersebut. Nah, yang kedua ada deteksi sistem operasi dan versi layanan. Nah, ZenMap melalui Nmap bisa mencoba menebak sistem operasi dan versi aplikasi yang berjalan di server target. Kemudian yang ketiga, ZenMap bisa berfungsi sebagai analisis keamanan jaringan yang digunakan untuk mencari potensi celah keamanan seperti port yang terbuka dan yang tidak diperlukan. Nah, ZenMap memungkinkan pengguna menyimpan konfigurasi pemindaian tertentu yang disebut scan profile agar bisa digunakan lagi nanti. Kemudian ZenMap bisa menampilkan hasil pemindaian dalam bentuk tabel atau grafik topologi jaringan yang memudahkan analisis. Oke, kita langsung coba saja. Di sini ada IP yang berasal dari command prompt chatgpt.com. Sini saya copy saja bagian ini. Dan saya paste di sini di kotak target. Di sini ada pilihan scan-nya. Ada pilihan Intense Scan Plus, Intense Scan AltCP Port, Intense Scan Mapping, dan yang lain-lainnya. Di sini kita akan gunakan Intense Scan saja. Dan di sini tinggal diklik saja. Nah, dia akan mulai men-scan IP chatgpt.com tersebut. Oke, ini adalah tampilan hasil scan-nya. Di sini ada startingnya, waktu kapan dimulainya. Kemudian ada script-nya, script yang digunakan 17156. Kemudian ini ada scanning-nya, scanning ping. Kemudian ada DNS-nya, DNS resolution-nya, dan yang lain-lainnya. Di sini ada port yang terbuka. Di sini ada port 53 dan port 80. Di sini ada trace route-nya dan lain-lainnya. Ini bisa di save ke dalam format XML atau Nmap yang nanti bisa digunakan kembali jika dibutuhkan. Oke, itu selanjutnya yaitu ada Page Studio. Nah, Page Studio itu adalah tools analisis static atau static analysis tool untuk file executable seperti .exe, .dll, dan lainnya di sistem operasi Windows. Nah, tools ini digunakan untuk menganalisis program tanpa menjalankannya. Nah, sehingga dapat berguna untuk analisis malware, reverse engineering, atau pengujian keamanan perangkat lunak. Fungsi utamanya yaitu menganalisis struktur file PE atau portable executable tadi, yaitu dengan membaca berbagai file, kemudian memecahnya menjadi header, section, resource, dan importable. Kemudian mendeteksi perilaku mencurigakan dari file tersebut. Kemudian mengecek sertifikat dan validasi digital signature-nya. Kemudian analisis virus total dan whitelist-nya, menampilkan string yang tersimpan di dalam file, dan yang terakhir ada menganalisis resource dan maker-nya.
Nah, kemudian terus selanjutnya ada Wireshark. Nah, apa itu Wireshark? Nah, Wireshark adalah sebuah network protocol analyzer atau alat untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara mendalam. Nah, Wireshark ini memungkinkan penggunanya untuk melihat semua data yang bergerak di dalam jaringan komputer. Nah, seolah-olah seperti mendengarkan apa yang sedang dikirim dan diterima oleh perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, Wireshark ini bekerja dengan menangkap paket yang melewati jaringan, kemudian menampilkannya secara real time dalam bentuk yang bisa dianalisis secara detail. Nah, setiap paket tersebut berisi informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan, protokol yang digunakan seperti TCP, HTTP, dan lain-lainnya, kemudian isi data atau payload yang dikirim, kemudian ada waktu dan urutan pengiriman. Nah, fungsi utama dari Wireshark tersebut adalah menganalisis masalah jaringan seperti menemukan sumber keterlambatan koneksi, paket yang hilang atau koneksi yang gagal, kemudian mendeteksi aktivitas berbahaya, kemudian untuk pembelajaran dan edukasi, kemudian untuk debugging aplikasi jaringan. Nah, kita bisa langsung coba saja. Di sini kita akan menganalisis WiFi. Ini kita konekkan terlebih dahulu agar bisa dianalisis. Oke, ini sudah muncul grafiknya. Langsung kita coba saja, klik 2 kali pada tampilannya. Nah, ini akan muncul langsung secara real time analisis. Di sini ada waktunya, kemudian ada source-nya, ada destination-nya, ada protokol yang digunakan, ada panjangnya, kemudian ada info-nya. Sini bisa kita klik salah satunya untuk analisis lebih mendalam. Sini ada frame, kemudian ada interface ID-nya, ada Ethernet-nya, destination, source, kemudian ada internet protokol dan transmission. Oke, di sini kita bisa save ke dalam ekstensi PCA PNG untuk ekstensi defaultnya, dan juga ada pilihan untuk ekstensi lainnya. Oke, untuk tool selanjutnya ada Shodan.io. Ini berbasis web. Nah, Shodan itu adalah mesin pencari khusus untuk perangkat yang terhubung ke internet. Tidak seperti Google yang mencari halaman web. Shodan digunakan untuk mencari perangkat jaringan seperti kamera CCTV, server web, router, printer, atau sistem kontrol industri. Cara kerja Shodan itu, nah, Shodan awalnya memindai internet secara terus-menerus untuk mengumpulkan banner data, yaitu informasi dasar yang dikirim oleh perangkat saat pertama kali terhubung, seperti alamat IP, kemudian port yang terbuka, jenis layanan atau server, misalnya Apache dan SSH, kemudian ada versi software yang digunakan, lokasi geografis, serta sistem operasinya. Nah, di sini kita bisa langsung mencoba. Kita akan cari mobile mouse. Sini bisa langsung ada hasilnya. Di sini ada lokasinya, kemudian ada jumlahnya, kemudian ada koneksinya. Ini close kebetulan, ada tanggal expirednya. Sini ada tabel untuk negara. Nah, di sini setelah kita mengklik, sini akan ada informasi yang lebih lengkap. Informasi umumnya. Di sini ada open portnya 443, ada cloud providernya, cloud region, cloud service, country, city, organization, ISP, dan ASN. Oke. Oke. Nah, untuk tools selanjutnya yaitu ada kaku.crt.ee. Ini berbasis web juga. Nah, Kaku sendiri adalah sebuah open source malware analysis system atau sistem analisis malware open source yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis perilaku file mencurigakan atau malware dalam lingkungan virtual yang aman atau sandbox. Jadi fungsi utama Kaku Sandbox ini adalah menjalankan file mencurigakan, misalnya exe,
.dll, dokumen Office, PDF, script dan lainnya ke dalam virtual mesinnya atau VM. Kemudian mencatat aktivitas file tersebut termasuk perubahan file system, aktivitas registry, kemudian koneksi jaringannya, screenshot layar saat eksekusi, kemudian dump memory dan analisis memory level. Nah, cara kerjanya pertama kita bisa mengsubmit file untuk dianalisis. Ini kita gunakan PestStudio.exe. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita bisa analyze, langsung analyze saja. Ini ada pilihannya, bisa kita pilih. Kemudian kita lakukan analyze. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini hasil analisis dari PestStudio.exe. Jadi di sini ada skornya. This file show numerous signs of malicious behavior. Jadi skornya 3,3. Jadi ada kemungkinan atau ada tanda dari malicious behavior. Di sini ada signature-nya yang bisa dianalisis. Jadi file diidentifikasi at least atau setidaknya punya satu antivirus engine. Oke, sekian dari saya tentang tools cyber security yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.